Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, berbagai modus dilakukan oleh ahlul bid'ah ya untuk mengadu argumentasi, berdebat, atau untuk membela amalan bid'ahnya. Namun, modus yang mereka lakukan menunjukkan ketidakpahaman mereka mengenai masalah bid'ah, mengenai sabda Rasulullah mengenai bahaya bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah binar. Karena ketika mereka kehabisan dalil, kehabisan argumentasi, akhirnya modus yang mereka lakukan adalah menanyakan larangan ibadah, khususnya menanyakan larangan ibadah bid'ah yang mereka lakukan. Dan di sisi yang lain, mereka menanyakan perintah yang berhubungan dengan keduniaan. Dan ini, sobat-sobat, di screenshot bisa sobat-sobat baca ya bagaimana pertanyaan yang sebenarnya ya sangat tidak tepat, karena terbalik. Kalau masalah ibadah, bukan larangannya yang dicari, akan tetapi adakah dalil perintahnya. Dan sebaliknya, jika yang berhubungan dengan masalah keduniaan, yang dicari adakah larangannya, bukan perintahnya. Karena seluruh ibadah terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Itu dalam masalah ibadah. Sedangkan dalam masalah keduniaan, sobat-sobat, adakah larangannya? Jangan tebolak-tebalik. Nah, dia menanyakan, ya, adakah larangan Nabi melafalkan niat? Kan aneh ini. Karena di zaman Nabi, semua beribadah sesuai dengan contoh Nabi. Tidak ada satupun yang melapaskan atau melafalkan niat ketika sholat. Jadi siapa yang akan Nabi larang? Kalau semuanya beribadah sudah sesuai dengan Nabi, sobat-sobat. Dan dicari pun sampai hari kiamat, ya, larangan Nabi melarang orang yang ketika sholat melapaskan niat tidak akan ada. Karena ketika Nabi hidup, ketika para sahabat hidup, tidak ada yang melakukan melapaskan niat. Ya. Kaum Asy'ariyah inilah. Ya, kalau kaum Asy'ariyah artinya bukan Imam Syafi'inya, pengikut Syafi'i yang memulai melapaskan niat. Padahal awalnya karena ada orang bermasalah ketika sholat.
diberi solusi. Ya, disuruh melapaskan niat. Tetapi ini dijadikan sunnah melapaskan niat. Nah, jadi sobat-sobat dan khususnya para penanya yang bertanya, yang berkomen, ya, dan kepada semuanya pihak Aswaja KW, ya, sekali lagi saya tekankan, ya, masalah ibadah harus ada dalil perintahnya atau dalil sunnahnya dari Rasulullah. Sedangkan masalah yang berhubungan dengan dunia, yang harus dicari adakah larangannya. Kan aneh. Dia bertanya, di mana perintahnya? Ya kurang lebih seperti itu yang dia komen di komen saya. Ada tidak perintahnya? Belajar lewat Google, belajar lewat HP, membaca Al-Quran lewat HP. Ada tidak perintahnya? Ya sama seperti tadi. Apa zaman Nabi sudah ada HP? Ya. Nah, dan kalau dibalik, ya kan, ini yang benar sebenarnya. Adakah larangannya menggunakan HP? Adakah larangannya belajar lewat internet, lewat Google? Ada tidak larangannya? Tidak mungkin ada. Sama juga tidak mungkin ada perintahnya. Karena di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat itu semua belum ada. Ini perkembangan teknologi, kemajuan teknologi yang bersifat mubah. Tergantung bagaimana kita menggunakan perkembangan teknologi ini. Nah, jadi ya karena ya mungkin ya tapi saya maklum lah. Namanya juga ya berusaha membela diri. Jadi ya asal comot dalilnya. Asal membantah. Jadi di sini juga ya betapa minimnya wawasan mereka tentang bahaya bid'ah yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena tidak mungkin Rasulullah akan mengatakan dan tidak mungkin yang dimaksud bid'ah Rasulullah adalah Khawarij, Mu'tazilah. Bukan itu. Bid'ah ini menyerupai syariat. Kalau dia jelas tegas seperti Mu'tazilah, Khawarij, itu jelas-jelas menyimpang. Namanya bukan bid'ah, tetapi aliran yang menyimpang, paham yang menyimpang, paham sesat. Kalau bid'ah, ya menyerupai syariat, seolah-olah baik menurut pikiran manusia, tetapi tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.